Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Bikin geger. Sudah muak. Begini kata Patrick Kluivert usai Malaysia belum respon tawaran uji coba Erick Thohir. Menurutnya, kalau sebuah federasi bahkan tidak sanggup memberi jawaban, saya jadi curiga. Nah ini nih, pedasnya bukan main. Begini kata media Thailand usai Malaysia belum respon ajakan Erick Thohir untuk beruji coba. Menurut media Thailand, jika sebuah negara merasa dirinya lebih tinggi, seharusnya membuktikan di lapangan, bukan bersembunyi di balik kesombongan. Rezeki nomplok, jebolan Bayer Leverkusen ini bisa gabung Timnas Indonesia tanpa ribet. Sosoknya bukan kaleng-kaleng. Usai cetak gol perdana untuk PEC Zwolle, Eliano Reijnders targetkan tampil di UEFA Conference League. Simak langkah apa yang akan diambilnya demi capai target tersebut. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Bikin geger. Sudah muak. Begini kata Patrick Kluivert usai Malaysia belum respon tawaran uji coba Erick Thohir. Menurutnya, kalau sebuah federasi bahkan tidak sanggup memberi jawaban, saya jadi curiga. Untuk pertama kalinya dalam masa kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia resmi mengajukan ajakan uji coba kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Tawaran tersebut bukan sekadar laga persahabatan biasa, melainkan bagian dari turnamen mini yang disiapkan untuk mengisi slot FIFA Matchday September 2025, sebagai bagian dari strategi matang menyongsong ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun siapa sangka, ajakan tersebut justru disambut dengan keheningan yang menggelisahkan. Tak ada surat balasan, tak ada pernyataan resmi dari Malaysia, bahkan sekadar gestur hormat dalam bentuk tanggapan ringan pun tak muncul. Yang tersisa hanya udara kosong, sepi tanpa kepastian. Situasi ini tak pelak mengundang spekulasi luas dari publik sepak bola, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di kancah Asia Tenggara. Tawaran duel antar dua negara serumpun yang selama ini dikenal punya rivalitas klasik itu, ternyata tak cukup untuk menggugah nyali pihak FAM. Erick Thohir pun angkat suara. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa keinginan mengundang Malaysia didasari semangat nostalgia, sekaligus untuk mengadu tes nyali, seperti yang ia ungkapkan di hadapan media. Saya pribadi kangen atmosfer pertandingan Indonesia lawan Malaysia. Jadi saya coba undang mereka untuk ikut turnamen mini yang kita rancang di FIFA Matchday September. Kalau mereka mau, bagus. Kalau tidak ya, kita lanjut. Kita tidak akan menunggu, kata Erick, tegas namun diplomatis. Dan benar saja, Indonesia tidak menunggu. Ketika undangan itu hanya dijawab dengan diam oleh FAM, sebuah kejutan datang dari Thailand. Negeri Gajah Putih secara sukarela menawarkan diri menggantikan Malaysia dalam turnamen mini yang akan diisi pula oleh Kuwait dan Lebanon. Bagi Thailand, ini bukan hanya soal pertandingan. Ini soal kesiapan mental, harga diri, dan pembuktian bahwa mereka tak gentar menantang Timnas Indonesia yang kini berada di bawah arahan pelatih kelas dunia, Patrick Kluivert. Melihat respons itu, Kluivert akhirnya bicara. Tapi bukan dengan nada datar. Ia memilih kata-kata yang mengiris dalam. Sindiran yang dikemas dalam elegansi khas Eropa, tapi membawa bara panas ke jantung lawan. Kami mengundang mereka secara resmi. Bukan untuk main-main, tapi untuk membangun mentalitas regional yang kuat. Tapi kalau sebuah federasi bahkan tidak sanggup memberi jawaban, maka saya curiga mungkin mereka sedang sibuk mencari alasan. Atau lebih buruk, mereka takut, ucap Kluivert dalam wawancara eksklusif yang dikutip Football International. Ia tak menyebut Malaysia secara gamblang. Tapi siapa yang tak tahu arah kritik ini? Semua tahu. Bahkan media Vietnam dan Thailand tahu. Kluivert kemudian menambahkan dengan nada lebih tajam. Kalau kamu yakin dengan kemampuan timmu, kamu akan menyambut tantangan. Tapi jika kamu lebih memilih diam dan pura-pura tidak mendengar, maka saya tidak bisa menyebut itu strategi. Itu hanyalah bentuk kepengecutan yang dibungkus formalitas. Kata-kata itu bak menyulut bara.
Mayoritas publik Garuda menyambut sikap frontal Kluivert, menganggapnya sebagai pembelaan yang selama ini mereka rindukan. Karena diam adalah kelemahan, dan keberanian untuk bersuara adalah bagian dari transformasi besar Timnas Indonesia. Beberapa netizen Malaysia terlihat tersentil. Sebagian mencoba membela FAM, menyebut kemungkinan alasan administratif. Tapi sebagian lainnya justru balik menyalahkan federasi mereka sendiri karena tak kunjung memberi jawaban. Seolah membenarkan pernyataan Kluivert bahwa ketidaksiapan menjawab bisa jadi cerminan dari ketidaksiapan bertanding. Sementara itu, media Thailand, Siam Sport, menuliskan tajuk sindiran dalam laporannya, Malaysia tak menjawab, Thailand melangkah, siapa yang sebenarnya siap hadapi Garuda. Mereka juga menambahkan bahwa kehadiran Thailand bukan karena undangan, melainkan karena inisiatif. Thailand tidak ingin melewatkan kesempatan bertarung dengan salah satu tim yang sedang naik daun di Asia. Jika Malaysia melewatkannya, kami tidak akan, tulis Siam Sport. Lebih keras lagi, media Vietnam Twitter mengeluarkan editorial berjudul, Indonesia membuka pintu, Malaysia menutup diri, ASEAN sedang bergeser. Mereka bahkan menyebut keengganan Malaysia sebagai simbol ketakutan kolektif terhadap kemajuan Indonesia dalam sepak bola modern. Kluivert pun menutup pernyataannya dengan sindiran telak. Kami tidak mencari pertandingan mudah. Kami mencari lawan yang punya keberanian. Tapi jika yang kami ajak justru memilih sembunyi, mungkin mereka sadar bahwa laga ini tidak akan berakhir menyenangkan untuk mereka. Dan begitulah, FIFA Matchday September 2025 akan tetap berjalan. Tanpa Malaysia. Dengan Thailand, Kuwait, dan Lebanon. Indonesia tetap berjalan ke depan, tanpa menoleh ke belakang. Karena seperti yang ditegaskan Erick Thohir, kami sudah membuka pintu. Tapi kalau ada yang takut masuk, kami tak akan paksa. Indonesia tidak akan menunggu. Kini, bukan Indonesia yang mengejar, tapi sebaliknya, Indonesia yang dikejar. Dan jika Malaysia terus memilih diam, maka sejarah akan mencatat bahwa mereka bukan tertinggal karena kekalahan, tapi karena tak cukup nyali untuk berkata, ya, pada tantangan yang datang dari tetangga yang kini jauh lebih siap. Dengan sikap tegas dan langkah mantap seperti ini, Timnas Indonesia bukan hanya menunjukkan kesiapan di lapangan hijau, tetapi juga membuktikan bahwa mental juara dimulai dari keberanian menghadapi tantangan, bukan menghindarinya. Di saat beberapa pihak memilih diam dan menghindar, Garuda justru terbang lebih tinggi, menatap masa depan gemilang dengan penuh percaya diri. Kini, pertanyaannya tinggal satu. Setujukah kalian bahwa keberanian untuk menghadapi lawan adalah kunci utama mengukir kejayaan sepak bola Indonesia di pentas dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena sejarah tidak hanya ditulis oleh mereka yang bermain di lapangan. Nah ini nih, pedasnya bukan main. Begini kata media Thailand usai Malaysia belum respon ajakan Erick Thohir untuk beruji coba. Menurut media Thailand, jika sebuah negara merasa dirinya lebih tinggi, seharusnya membuktikan di lapangan, bukan bersembunyi di balik kesombongan. Belum juga reda keheningan dari pihak Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, soal ajakan uji coba yang diajukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, gelombang reaksi terus mengalir dari berbagai penjuru Asia Tenggara. Kali ini, giliran media Thailand yang angkat suara dengan komentar tajam yang menusuk hingga ke inti persoalan. Dalam nada yang jauh dari diplomatis, media negeri Gajah Putih secara terang-terangan menyebut sikap bungkam Malaysia sebagai bentuk inferioritas terselubung di tengah kemajuan pesat sepak bola Indonesia. Kisru ini berawal dari rencana PSSI yang ingin mengisi slot FIFA Matchday September 2025 dengan mengadakan turnamen mini. Di tengah optimisme tinggi atas peluang Indonesia lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir menilai pentingnya menyiapkan lawan tangguh, terutama dari kawasan Timur Tengah. Namun, sebagai wujud hasrat membangun atmosfer kompetitif di ASEAN, PSSI juga mengundang Malaysia, rival tradisional yang seringkali disebut sebagai musuh bebuyutan dalam dunia sepak bola Asia Tenggara. Sayangnya, hingga lebih dari seminggu sejak undangan dikirimkan secara resmi, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari pihak FAM. Tak ada konfirmasi, tak ada penolakan. Hanya dia membisu, seolah ajakan tersebut tak layak untuk ditanggapi. Ironisnya, alih-alih memberikan penjelasan, akun media sosial populer Malaysia seperti One Football Mai justru menyindir tajam di platform X dengan pernyataan meremehkan, turnamen apa ini? Jauh level dengan Malaysia. Sorry. Sontak saja,
Komentar tersebut menyulut kemarahan di kalangan supporter Indonesia dan menjadi bahan tertawaan media luar negeri, termasuk dari Thailand. Media ternama asal Bangkok, Thairat, bahkan secara eksplisit menyebut sikap Malaysia itu sebagai pengecut yang dibalut harga diri kosong. Jika sebuah negara merasa dirinya lebih tinggi, seharusnya membuktikan di lapangan, bukan bersembunyi di balik kesombongan. Indonesia saat ini sedang membangun kekuatan besar bersama pelatih dunia, Patrick Kluivert. Menolak atau bahkan mengabaikan ajakan uji coba adalah sinyal bahwa Malaysia tidak siap menghadapi kenyataan bahwa mereka mulai tertinggal, tulis kolumnis olahraga Thairat pada edisi Kamis, 15 Mei 2025. Media Thailand lainnya, Siam Sport, juga tak kalah pedas. Dalam laporan mereka, disebutkan bahwa justru Thailand yang akhirnya menawarkan diri menggantikan Malaysia untuk tampil dalam turnamen mini tersebut. Bukan karena sekadar ingin bertanding, tetapi karena ingin menguji diri melawan tim ASEAN yang paling berkembang saat ini, yakni Indonesia. Malaysia ragu, Thailand melangkah. Itu bedanya. Thailand tak takut diuji. Bahkan saat tahu timnas Indonesia sekarang dilatih oleh sosok sekaliber Patrick Kluivert dan punya deretan pemain keturunan yang tampil luar biasa, tulis Siam Sport dalam rubrik mingguan mereka yang secara khusus membahas sepak bola ASEAN. Lebih lanjut, media Vietnam, Tui TR, turut meramaikan diskursus. Mereka menyoroti bahwa sikap Malaysia kali ini bukan hanya mengabaikan sportivitas, melainkan juga memperlihatkan ketidaknyamanan terhadap kenyataan bahwa dominasi mereka di ASEAN mulai digeser oleh Indonesia. Dalam editorialnya, Tui TR menuliskan, di masa lalu, mungkin Malaysia bisa mengklaim dirinya sebagai lawan sepadan Indonesia. Tapi hari ini, mereka bahkan takut menyambut ajakan duel. Kritik semacam ini mempertegas bahwa narasi tentang Malaysia sebagai abang besar ASEAN dalam sepak bola mulai runtuh. Publik Thailand dan Vietnam yang selama ini terbiasa melihat Indonesia sebagai tim yang tertinggal, kini justru memberikan pujian terbuka terhadap kemajuan skuad Garuda. Erick Thohir, dalam wawancaranya dengan media Indonesia, menyatakan bahwa undangan ke Malaysia bukan untuk menjatuhkan siapapun, melainkan untuk membangkitkan semangat persaingan sehat di kawasan Asia Tenggara. Namun dengan diamnya FAM, dan ditambah respon sinis dari akun-akun pendukung Malaysia, PSSI akhirnya mengalihkan perhatian kepada negara lain. Thailand, sebagai responsif dan profesional, langsung menyatakan ketertarikan ikut serta. Tak perlu menunggu terlalu lama. Tak perlu banyak alasan. Dan inilah yang kemudian diapresiasi oleh Patrick Kluivert. Sementara itu, Kluivert, yang sebelumnya sudah memberikan pernyataan tajam, kini makin blak-blakan. Dalam wawancara lanjutan bersama media Belanda, ia menyatakan bahwa mental seperti ini tak bisa dibangun dalam semalam, tapi harus dimulai dari keberanian menghadapi tantangan. Lebih lanjut, ia menyindir, "Saya tidak menyebut nama negara, tapi jika kamu diajak bertanding dan kamu malah menyindir turnamen itu, mungkin kamu sadar bahwa kamu belum punya cukup keberanian, belum cukup percaya diri." Di Eropa, respon seperti itu disebut pengecut, bukan elitis. Pernyataan tersebut seolah menjadi tamparan keras bagi mereka yang selama ini merasa lebih tinggi di atas kertas, namun enggan membuktikan di lapangan. Kini, FIFA Matchday September 2025 akan berjalan tanpa kehadiran Malaysia. Turnamen mini yang rencananya akan diikuti oleh Indonesia, Thailand, dan dua negara Timur Tengah seperti Lebanon dan Kuwait akan menjadi panggung baru bagi timnas Indonesia untuk terus mengasah kemampuan jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysia, mereka masih diam. Dan kini, publik sepak bola ASEAN hanya bisa menyimpulkan satu hal. Sepak bola bukan soal gengsi tanpa bukti, tapi tentang nyali menerima tantangan dan menjawabnya di atas lapangan. Setujukah kalian dengan pernyataan media Thailand? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Rezeki nomplok, jebolan Bayer Leverkusen ini bisa gabung timnas Indonesia tanpa ribet. Sosoknya bukan kaleng-kaleng. Kabar membahagiakan kembali menghampiri sepak bola Indonesia. Di tengah perjalanan luar biasa skuad Garuda yang kini terus menunjukkan taringnya di Asia, secercah harapan baru datang dari belahan Eropa. Bukan sekadar rumor atau sensasi belaka, kali ini kabar tersebut menyangkut nama besar yang punya latar belakang sepak bola kelas dunia, Reno Mons. Ya, sosok bek muda jebolan Akademi Bayer Leverkusen itu diyakini bisa bergabung dengan timnas Indonesia tanpa proses naturalisasi. Sebuah skenario langka namun sangat mungkin.
Sebuah rezeki nomplok yang benar-benar datang di saat yang tepat. Reno Munz, yang kini bermain untuk klub Bundesliga 2 Jerman, Greuther Fürth, menjadi pusat perhatian setelah sejumlah laporan media menyebutkan bahwa ia lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Fakta ini membuka pintu lebar bagi sang pemain untuk memperkuat merah putih tanpa harus menjalani prosedur rumit dan memakan waktu seperti yang biasanya dialami oleh pemain keturunan. Tanpa harus melalui meja birokrasi panjang, tanpa debat berkepanjangan soal loyalitas, Reno secara legal dapat langsung mendaftar sebagai pemain timnas Indonesia. Hal ini sesuai dengan regulasi FIFA Pasal 7 yang menyatakan bahwa seorang pemain yang lahir di suatu negara memiliki hak membela tim nasional negara tersebut tanpa harus melalui naturalisasi formal, selama dia belum pernah memperkuat negara lain di level senior. Dalam konteks Reno Munz, semua syarat itu terpenuhi. Dia lahir di Indonesia. Dia belum pernah bermain untuk timnas Jerman di level senior. Dan jika ia menyatakan keinginannya untuk membela Indonesia, maka tinggal selangkah lagi. Pemberian KTP sebagai formalitas kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Otomatis, Reno secara de jure dan de facto menjadi bagian dari Indonesia. Ini tentu bukan kabar sembarangan. Reno Munz bukan pemain biasa. Nama Bayer Leverkusen sebagai tempatnya menimba ilmu sepak bola adalah jaminan kualitas. Klub asal Jerman tersebut bukan hanya penghasil pemain top di Bundesliga, tapi juga dikenal dengan standar akademi yang sangat ketat dan disiplin tinggi dalam pembinaan usia muda. Reno adalah salah satu lulusan dari sistem keras itu. Dan kini, ketika usianya baru menginjak 19 tahun, ia telah menembus skuad utama Greuther Fürth di Bundesliga 2, liga kasta kedua di Jerman yang dikenal sangat kompetitif dan penuh talenta muda potensial. Kemampuan Reno sebagai seorang bek tengah telah mendapat sorotan di kalangan pencari bakat Eropa. Postur tubuhnya yang mencapai 185 cm, ditambah visi bertahan dan insting membaca permainan membuatnya tak hanya layak disebut prospek masa depan, melainkan juga pemain yang sudah siap pakai. Jika dilihat dari gaya bermain, Reno memiliki gaya yang mirip dengan pemain Belanda seperti Matthijs de Ligt. Tenang saat memegang bola, agresif dalam duel, serta mampu melakukan build-up dari belakang. Hal ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia yang saat ini tengah membangun skuad modern di bawah arahan Patrick Kluivert. Menariknya, kabar soal Reno Munz ini mencuat di tengah keseriusan PSSI yang belakangan begitu gencar memperkuat tim nasional dengan pemain berdarah luar namun punya koneksi kuat ke Indonesia. Nama-nama seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Jai Idzes, hingga Nathan Choeon telah lebih dahulu mencuri perhatian publik. Namun berbeda dengan mereka yang melalui proses naturalisasi panjang, Reno bisa disebut sebagai hadiah langsung dari langit, tanpa perlu proses rumit, tanpa drama politik. Tentu saja, belum ada pernyataan resmi dari sang pemain. Namun sumber dari kanal YouTube TV Onenesco menyebut bahwa pihak federasi sudah mengetahui asal-usul Reno dan tengah menelusuri kemungkinan menghubunginya. Jika komunikasi berjalan lancar dan sang pemain menyambut dengan antusias, maka bukan tak mungkin ia bisa segera dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia, bahkan secepatnya dalam agenda FIFA Matchday berikutnya. Reno Munz bisa menjadi tambahan yang sangat strategis, mengingat timnas Indonesia saat ini masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga krusial kontra Cina dan Jepang di bulan Juni 2025 akan menjadi penentu, apakah Garuda akan melaju ke babak keempat. Bila berhasil, tentu kedalaman skuad akan menjadi kebutuhan mutlak. Kehadiran Reno bisa menjadi solusi instan untuk memperkuat lini belakang yang kerap menjadi titik lemah saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Yang menarik, kabar ini juga membuka kembali wacana tentang pentingnya menelusuri pemain kelahiran Indonesia di luar negeri. Reno Munz menjadi bukti bahwa di luar sana, mungkin masih ada banyak anak-anak bangsa yang secara hukum bisa memperkuat Garuda, namun belum ditemukan atau belum tersentuh radar federasi. Dan jika Reno akhirnya bergabung, maka ini akan menjadi presiden penting bahwa timnas Indonesia tidak hanya mengandalkan darah keturunan, tetapi juga mengoptimalkan potensi berdasarkan kelahiran sah di tanah air. Kini, bola panas ada di tangan PSSI dan Reno Munz sendiri. Jika kedua belah pihak bisa bertemu dalam satu visi, maka Garuda akan segera mendapat tambahan kekuatan yang bukan kaleng-kaleng. Sebab, pemain yang ditempa di akademi top Eropa, memiliki pengalaman bermain di level profesional Jerman, dan memiliki legalitas kuat sebagai WNI, bukanlah rezeki yang bisa datang setiap hari. Pertanyaannya kini adalah, akankah Reno menerima ajakan ini?
Akankah ia bersedia menukar peluang di Jerman dengan misi besar bersama Garuda? Setujukah kalian jika Reno Moon segera dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Usai cetak gol perdana untuk PEC Zwolle, Eliano Reijnders targetkan tampil di UEFA Conference League. Simak langkah apa yang akan diambilnya demi capai target tersebut. Pemain timnas Indonesia, Eliano Reijnders ingin bermain di kompetisi Eropa musim depan setelah mencetak gol perdananya di Eredivisie 2024-2025. Eliano Reijnders baru saja mencatatkan namanya di papan skor tengah pekan ini. Momen tersebut terjadi saat PEC Zwolle membungkam tuan rumah Willem II Tilburg dengan skor 2-1 dalam lanjutan pekan ke-33 Eredivisie 2024-2025 di Koning Willem II Stadion, Tilburg, Kamis, 15 Mei 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Eliano Reijnders mencetak gol pada menit ke-79. Berawal dari pergerakan di dalam kotak penalti, pemain 24 tahun tersebut melepas tendangan keras. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan timnya pekan ini. Selain itu, golnya juga berperan besar untuk nasib timnya dalam persaingan tampil di kompetisi Eropa musim depan. PEC Zwolle masih ada peluang untuk tampil di kompetisi Eropa musim depan melalui jalur playoff di akhir musim. Saat ini, PEC Zwolle berada di peringkat ke-13 dengan catatan 38 poin dengan sisa 1 pertandingan. Eliano Reijnders dan kolega hanya terpaut 2 angka dari SC Heerenveen di posisi ke-9 sebagai batas akhir zona playoff kompetisi Eropa. PEC Zwolle masih berpeluang menembus babak playoff jika mampu memenangkan laga pekan terakhir. Namun, PEC Zwolle juga harus menanti hasil tim-tim di atasnya. Pemain 24 tahun itu mengaku sangat bangga dengan gol perdananya untuk PEC Zwolle di Eredivisie musim ini. Dirinya berambisi ingin membawa timnya tampil di kompetisi Eropa musim depan. Ini momen yang penting, ujar Eliano dinukil dari media Belanda, De Stentor. Kami tahu bahwa jika kami menang, kami akan memiliki peluang bagus untuk lolos ke playoff. Itu telah menjadi tujuan kami sepanjang musim, jelasnya. Nantinya 4 tim di peringkat ke-5, 6, 8, dan 9 bakal bertanding di babak playoff kompetisi Eropa. Sementara tim peringkat ke-7 adalah Go Ahead Eagles dipastikan tampil di kompetisi UEFA Europa League musim depan, usai menjuarai KNVB Beker musim ini. Keempatnya bakal bertarung pada sistem gugur yang digelar pada 22 Mei 2025. Dalam sistem playoff, tim peringkat ke-5 bakal menantang peringkat ke-9 dan peringkat ke-6 menghadapi tim peringkat ke-8. Partai final playoff Eropa bakal digelar pada 25 Mei 2025. Pemenang final playoff bakal mendapatkan 1 tiket ke UEFA Conference League musim depan. Branko Ivankovic terancam dipecat usai hadapi timnas Indonesia. Jadi korban pertama Patrick Kluivert, pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, terancam dipecat usai menghadapi timnas Indonesia. Kabar tersebut disampaikan oleh media Cina, 163.com. Laga timnas Indonesia versus timnas Cina merupakan matchday 9 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Cina dalam situasi terjepit jelang laga itu. Mereka berada di dasar klasemen grup C dengan nilai 6 dari 8 laga. Wei Shihao dan kawan-kawan terpaut 3 poin dengan timnas Indonesia di posisi 4. Asa Cina lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 bakal tertutup jika kalah melawan skuad Garuda. Bila memetik hasil seri, mereka mesti berharap Indonesia kalah telak saat melawan timnas Jepang di laga terakhir. Tim Dragons di sisi lain juga wajib menang dengan skor besar atas timnas Bahrain. Itu pun, Cina maksimal bisa lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika gagal mencapai tahap itu, Ivankovic harus siap-siap kehilangan kursinya sebagai pelatih, seperti dikabarkan oleh 163.com. Jika tim Cina gagal masuk babak playoff, kontrak kepelatihan Ivan dengan sendirinya akan berakhir, dan sekitar 30 lebih pemain veteran akan menghilang dari visi tim nasional. Ulas 163.com, dikutip Jumat, 16 Mei 2025. Setelah timnas Cina menderita 3 kekalahan berturut-turut di kualifikasi Piala Dunia ini, Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, siap mengganti pelatih. Bahkan, mereka sudah memiliki kandidat yang jelas dalam benaknya.
sambung media tersebut. Itu artinya, Ivanovic bisa jadi korban kedua dari timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Graham Arnold dicopot dari jabatan pelatih timnas Australia setelah imbang 0-0 melawan tim Merah Putih pada September 2024. Ivanovic akan jadi tumbal pertama dari kepelatihan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia memang kerap membuat juru taktik sebuah negara dipecat di masa lalu. Tak tanggung-tanggung, sudah 7 pelatih mundur atau diberhentikan usai melawan skuad Garuda. Dipuji FIFA, Kelvin Verdong langsung beri respons berkelas jelang bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelvin Verdong seakan memberikan respons berkelas terhadap pujian FIFA yang dilontarkan jelang bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan melakoni 2 partai penting di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Tim asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dan kemudian melawat ke Jepang, tepatnya Suita City Stadium. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos langsung ke putaran final atau melanjutkan kiprah ke putaran keempat. Sementara itu, para pemain masih mengabdi untuk klubnya masing-masing, termasuk Kelvin Verdong, yang mendapatkan tugas baru. Sang pemain berusia 28 tahun baru-baru ini menjadi kapten untuk klubnya, NEC Nijmegen, yang pertama kali terjadi pada laga kontra Ajax Amsterdam, Minggu, 11 Mei 2025, lalu. Atas kejadian itu, Verdong kemudian disoroti oleh akun resmi FIFA di media sosial Instagram pada Rabu, 14 Mei 2025. Mereka yang dipercaya sebagai pemimpin di lapangan, unggah FIFA di media sosial Instagram tentang Verdong dan Jai Itzes. FIFA menyertakan Itzes karena merupakan kapten timnas Indonesia pada saat ini, sedangkan Verdong baru-baru ini menjadi kapten di NEC Nijmegen. Setelah pujian tersebut, Kelvin Verdong langsung tampil lagi sebagai kapten untuk NEC ketika bertanding kontra NAC Breda pada Kamis, 15 Mei 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga lanjutan Eredivisie tersebut, Verdong berhasil membantu NEC meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Gol-gol dari Brian Pereira, 31, dan 2 gol Brian Linsen, 67, dan 70, menjadi pembeda dalam laga itu. Meskipun tidak ikut mencetak gol atau memberikan assist, Verdong membuktikan lagi kualitasnya di lapangan lewat catatan 1 sapuan, 1 intercept, dan 3 tackle. Dia juga ikut dalam pembangunan serangan dengan melancarkan 11 umpan panjang, yang 5 diantaranya tepat sasaran. Verdong terlibat dalam 6 duel di darat dan 3 diantaranya berhasil dimenangkan oleh sang pemain timnas Indonesia. Performa Verdong seakan menjawab pujian dari FIFA yang baru-baru ini dilontarkan kepada dirinya. Sementara itu, kemenangan ini membantu NEC Nijmegen masuk ke zona playoff Liga Konferensi Eropa. Mereka memiliki 40 poin pada saat ini, namun hanya unggul selisih gol saja dari Fortuna Sittard di peringkat ke-10. NEC berada di peringkat ke-8, dan jika finish di antara peringkat ke-5 hingga ke-9, maka mereka akan mengikuti playoff Liga Konferensi Eropa.